Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita buka pembelajaran hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih belajar tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, dengan baca teks, siswa dapat mengetahui isi teks cerita narasi sederhana tentang aktivitas bermain di lingkungan sekitar yang telah dibaca dengan bahasa yang santun. Dan yang kedua, dengan penugasan, siswa dapat mengetahui manfaat hidup yang mencerminkan sikap bersatu dalam keberagaman. Hari Minggu, Udin diajak ibu berbelanja ke pasar. Suasana di pasar sangat ramai. Udin dan ibu memperhatikan keselamatan di pasar. Apa saja yang dilakukan Udin dan ibu dalam menjaga keselamatan ketika di pasar? Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut dengan teliti. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar ibu sedang berbelanja di pasar, dan karena suasana di pasar sangat ramai, sehingga ibu selalu menggandeng tangan Udin karena untuk menjaga keselamatan di pasar. Udin dan ibu berjalan bersama ketika berada di pasar. Ibu membawa tas dengan baik dan menggandeng tangan Udin. Saat ibu berbelanja, Udin menunggu di dekat ibu. Ayo berlatih. Apa isi gambar yang kamu amati di atas? Untuk menguji pemahamanmu, bacalah pertanyaan berikut dengan nyaring. Kemudian jawablah pertanyaan dengan benar. Nomor 1. Apa saja yang dilakukan Udin dan ibu dalam menjaga keselamatan ketika di pasar? Dalam menjaga keselamatan ketika di pasar, ibu membawa tas dengan baik, menggandeng tangan Udin ketika berjalan, dan Udin menunggu di dekat ibu saat ibu sedang berbelanja. Nomor 2, mengapa Udin dan ibu bergandengan tangan? Mereka bergandengan tangan agar tidak terpisah saat berjalan karena suasana pasar sangat ramai. Nomor 3, kapan Udin dan ibu pergi ke pasar? Mereka pergi ke pasar pada hari Minggu. Nomor 4, di mana saja kita harus menjaga keselamatan? Kita harus menjaga keselamatan di rumah, di perjalanan, di tempat umum seperti di pasar. Nomor 5, siapa saja yang ada di pasar? Yang ada di pasar adalah penjual, pembeli, petugas kebersihan, dan petugas keamanan pasar. Dan nomor 6, bagaimana pendapatmu dengan sikap Udin dan ibu? Menurutku, mereka bersikap hati-hati untuk menjaga keselamatan diri dan barang bawaannya selama di pasar. Ayo mengamati. Amati kembali pertanyaan-pertanyaan di atas. Tentu kamu masih ingat dengan kalimatannya, bukan? Perlu diingat, kalimatannya selalu dibubuhkan tanda tanya di akhir kalimat. Kita dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana ketika bertanya. Ayo berlatih. Kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Perhatikan gambar berikut ini. Buatlah pertanyaan yang sesuai dengan gambar.
Gunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana dalam mengajukan pertanyaan. Tuliskan pertanyaanmu pada kolom berikut. Nomor 1, kata tanya apa. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi dengan ibu itu? Nomor 2, kata tanya siapa. Pertanyaannya yaitu, siapa yang menarik tas ibu itu? Nomor 3, kata tanya mengapa. Pertanyaannya yaitu, mengapa ibu itu teriak dan menangis? Nomor 4, kata tanya kapan. Pertanyaannya yaitu, kapan peristiwa itu terjadi? Nomor 5, kata tanya di mana. Pertanyaannya yaitu, di mana peristiwa itu terjadi? Dan nomor 6, kata tanya bagaimana. Pertanyaannya yaitu, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Ayo mengamati. Udin mengamati berbagai kegiatan di pasar. Udin mengamati kegiatan petugas kebersihan. Petugas kebersihan sedang membersihkan sampah yang berserakan. Pedagang yang lain juga ikut membantu. Petugas dan pedagang berbeda pekerjaan. Walaupun berbeda, mereka hidup akur dan saling membantu. Amatilah gambar berikut dengan teliti. Perhatikan gambar berikut ini. Menjaga kebersihan pasar bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan. Semua pengunjung pasar wajib menjaga kebersihan pasar. Pasar yang bersih akan terlihat indah. Ayo berlatih. Kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Amati gambar-gambar berikut dengan teliti. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan. Perhatikan gambar nomor 1. Seorang ibu sedang membuang sampah pada tempatnya. Apakah gambar yang pertama menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan? Ya, benar. Gambar yang pertama menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan. Berarti kita kasih tanda centang. Gambar nomor 2, seorang anak sedang bermain gitar. Apakah gambar nomor 2 menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan? Gambar nomor 2 tidak menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan. Berarti kita kasih tanda silang. Gambar nomor 3. Seorang anak sedang menabung. Apakah gambar nomor 3 menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan? Tidak. Gambar nomor 3 bukan menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan. Berarti kita kasih tanda silang. Sekarang ada tugas untuk kalian. Gambar nomor 1 yaitu spanduk yang bertuliskan buanglah sampah pada tempatnya. Gambar nomor 2 yaitu Udin dan teman-teman sedang bernyanyi bersama. Dan gambar nomor 3 yaitu Udin dan teman-teman sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Silakan kalian kerjakan tugasnya seperti contoh-contoh yang sudah tadi kita bahas sama-sama. Kalian amati gambar-gambar tersebut, kemudian berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di buku tugas. Ceritakanlah salah satu gambar yang menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan. Contoh gambarnya yaitu spanduk yang bertuliskan buanglah sampah pada tempatnya. Contoh ceritanya seperti berikut ini.
Sekolahku menanamkan sikap peduli pada kebersihan lingkungan ke semua warga sekolah. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan memasang spanduk yang berisi himbauan agar membuang sampah pada tempatnya. Dengan membaca spanduk, setiap warga sekolahku selalu ingat untuk membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Sikap warga sekolahku yang peduli pada kebersihan lingkungan sekolah membuat sekolahku menjadi bersih, indah, dan rapi. Ayo mengamati. Amati kembali gambar berikut dengan teliti. Gambar yang pertama yaitu dua orang yang bekerja sama untuk mengangkut sampah ke dalam truk sampah. Dan gambar yang kedua yaitu Udin dan teman-teman sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Sikap apakah yang mereka tunjukkan di gambar? Coba diskusikan dengan temanmu. Contoh sikap yang ditunjukkan pada gambar tersebut, sikap yang pertama yaitu tolong-menolong, sikap yang kedua mau bekerja sama, sikap yang ketiga tidak membeda-bedakan, dan sikap yang keempat menunjukkan kekompakan. Sikap di atas merupakan wujud persatuan dalam keragaman. Tahukah kamu manfaat hidup bersatu dalam keragaman? Manfaat hidup bersatu dalam keragaman yaitu pekerjaan bisa cepat selesai dan bisa meningkatkan rasa persaudaraan sehingga tercipta kerukunan. Ayo berlatih. Kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Amati gambar-gambar berikut dengan teliti. Berilah tanda centang pada gambar yang mencerminkan hidup bersatu dalam keragaman. Bagaimana menurut pendapatmu perbedaan gambar tersebut? Gambar yang pertama yaitu seorang anak memindahkan batu sendirian sehingga pekerjaannya terasa berat dan pekerjaannya menjadi lama selesai. Berarti gambar yang pertama tidak menunjukkan atau tidak mencerminkan hidup bersatu dalam keragaman. Berarti kita kasih tanda silang. Gambar yang kedua yaitu anak-anak bekerja sama untuk memindahkan batu sehingga pekerjaan berat menjadi lebih ringan dan pekerjaan cepat selesai. Gambar nomor 2 mencerminkan hidup bersatu dalam keragaman. Berarti kita kasih tanda centang. Perhatikan gambar nomor 2. Gambar yang pertama yaitu menunjukkan Udin dan teman-teman bekerja sama untuk memindahkan meja sehingga pekerjaan menjadi lebih mudah dan pekerjaan menjadi lebih ringan. Berarti gambar nomor 2 yaitu menunjukkan atau mencerminkan hidup bersatu dalam keragaman. Di sini kita kasih tanda centang. Gambar yang kedua yaitu seorang anak memindahkan meja sendirian sehingga pekerjaan lebih sulit dan pekerjaan terasa berat. Pada gambar yang kedua itu tidak mencerminkan hidup bersatu dalam keragaman. Berarti kita kasih tanda silang. Nomor 3. Gambar yang pertama, seorang bapak yang berusaha mendorong mobil sendirian sehingga pekerjaan terasa lebih berat dan mungkin mobilnya tidak bisa berpindah jika mendorongnya sendirian. Pada gambar yang pertama, tidak mencerminkan hidup bersatu dalam keragaman. Berarti kita kasih tanda silang. Gambar yang kedua, mobil didorong oleh beberapa orang sehingga pekerjaan terasa lebih ringan dan lebih mudah jika dilakukan secara bersama-sama sehingga mobil bisa terdorong.
Pada gambar yang kedua, termasuk mencerminkan hidup bersatu dalam keragaman, berarti kita kasih tanda centang. Diskusikan dengan temanmu manfaat hidup bersatu dalam keragaman berdasarkan gambar. Manfaat hidup bersatu dalam keragaman yang pertama yaitu pekerjaan cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan. Yang ketiga, pekerjaan yang sulit menjadi lebih mudah. Yang keempat, mempererat tali persaudaraan. Yang kelima, menumbuhkan sikap toleransi. Dan yang keenam, menumbuhkan kerukunan. Ayo bercerita. Sekarang coba ceritakan kegiatan yang pernah kamu lakukan bersama temanmu. Ceritakan kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam keragaman. Contohnya seperti berikut ini. Kegiatan yang pernah aku lakukan bersama teman-teman yaitu yang pertama, melaksanakan piket kelas bersama. Yang kedua, melakukan kerja bakti di sekolah. Dan yang ketiga, menyelesaikan tugas kelompok dengan berdiskusi bersama teman satu kelompok. Terima kasih banyak, kalian sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Harus tetap semangat belajarnya walaupun belajar dari rumah. Dan selalu jaga kesehatan. Jangan lupa pula, semua tugasnya dikerjakan dengan baik. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.